Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami dalam artikel pengembangan media informasi berbasis multimedia interaktif pada jurusan Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa semoga presentasi dalam analisis artikel yang kami bawakan ini dapat dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum presentasi hasil analisis kami, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Windayani dengan NIM 21044111673. Perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator, sekaligus membawakan sedikit materi pada analisis kami. Baik, selanjutnya saya persilakan dengan hormat kepada teman-teman yang akan memperkenalkan diri sekaligus membacakan masing-masing materi dalam analisis artikel pengembangan media informasi berbasis multimedia interaktif pada jurusan Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tempat dan waktu saya persilakan dengan hormat. Baik, adapun rumusan masalah pada artikel yang kami analisis yaitu perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia dan diperlukan sebagai sarana pendukung yang dapat menunjang informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Kecanggihan teknologi sangat mendukung dan dibutuhkan untuk membantu lancarnya pekerjaan dalam instansi atau perusahaan, begitu juga dalam pengambilan keputusan. Salah satu yang sangat dibutuhkan bagi manusia, salah satu teknologinya adalah komputer. Komputer ini merupakan salah satu perkembangan teknologi yang memberikan informasi efektif dengan cara kerja mekanik dan dapat diakses dengan cepat. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan untuk belajar dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan mulai dirasa mempunyai dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup meningkat dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini, jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan informasi. Saya Arviana Soekardi dengan NIM 21044111690 yang akan menjelaskan tentang hipotesis dan variabel penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi pada saat ini adalah aplikasi multimedia. Multimedia adalah salah satu cara yang tepat untuk mempermudah penyampaian suatu informasi tertentu dalam bentuk visual. Dengan adanya multimedia telah mengubah cara manusia berinteraksi dengan komputer, yaitu melalui media gambar, teks, audio, suara, animasi, dan video, gambar yang saling berinteraksi dan berintegrasi satu sama lain dikarenakan komputer multimedia mampu menghasilkan sesuatu menjadi lebih menarik dan hidup. Kecanggihan teknologi sangat mendukung dan dibutuhkan untuk membantu lancarnya kebutuhan dalam instansi atau perusahaan, begitu juga dalam pengambilan keputusan yang ada pada Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kemudian yang kedua, variabel penelitian. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tahun 2014, kebanyakan informasi yang ada pada Universitas Cokro Aminoto Palopo, utamanya pada jurusan Teknik Informatika, menggunakan metode web. Kemudian promosi secara manual berupa brosur, pamflet, ataupun reklaim. Pada situs web sendiri untuk mengaksesnya harus ada sambungan internet terlebih dahulu, sedangkan banyak masyarakat daerah terpencil yang kesadaran internet masih rendah. Masyarakat atau kalangan mahasiswa yang membutuhkan informasi harus datang dan bertanya langsung ke pihak fakultas, sehingga penyampaian informasi kurang efektif dan efisien.
Hal ini menjadi kendala bagi pihak fakultas untuk bisa lebih dikenal dan diketahui masyarakat luas, yang disebabkan jangkauan informasi yang sangat sempit dan terbatas, karena informasi tidak bisa didapatkan sewaktu-waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan dalam pembangunan nasional berupa mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen, salah satunya komponen media pembelajaran. Efektivitas dapat diartikan sejauh mana hal-hal yang direncanakan dapat terlaksana, dalam arti bahwa apabila hasilnya menunjukkan presentasi yang besar atau tidak jauh dari perencanaan, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut cukup efektif. Dan sebaliknya, apabila hasilnya jauh dari perencanaan yang ada, maka dapat dikatakan hal tersebut tidak efektif. Nama saya Triwulandari dengan NIM 21044116998. Prosedur penelitian. Model pengembangan penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian, yaitu pengembangan ADI. Pengembangan ini mengungkapkan bahwa siklus R&D tersusun dalam beberapa langkah penelitian. Adapun langkah penelitian lainnya yaitu analisis desain, pengembangan, dan evaluasi. Kemudian ada pengumpulan data. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Barth-Angell. Dalam model pengembangan, Barth-Angell memuat panduan sistematika atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya ini mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang prosedur produk yang akan dikembangkan. Hasil validasi materi diperoleh rata-rata 3,25 yang berarti valid, dan hasil validasi media yang diperoleh rata-rata 3,53 yang berarti sangat valid, dan hasil aktivitas tenaga kependidikan diperoleh rata-rata 3,48 yang berarti valid dari media yang dikembangkan, menunjukkan bahwa instrumen yang dibuat berada pada kategori yang valid dan layak diuji coba dengan revisi kecil. Secara umum, hasil pengamatan aktivitas tenaga kependidikan memenuhi syarat kepraktisan. Berdasarkan penilaian umum terhadap semua komponen yang telah divalidasi pada umumnya, semua validator itu memberikan penilaian bahwa komponen yang dinilai dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit perbaikan pengembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan media informasi berbasis multimedia ini memenuhi kriteria kepraktisan. Efektifan terhadap media pengembangan media informasi dikembangkan berdasarkan pada aktivitas dan respon mahasiswa. Berdasarkan pengamatan aktivitas mahasiswa, semua aktivitas mahasiswa terlaksana, yaitu mahasiswa dapat menjalin kegiatannya dalam memperhatikan penjelasan yang ada pada media, serta memperhatikan buku panduan mahasiswa yang telah diberikan dari pihak kampus. Mahasiswa secara mandiri memberikan umpan balik terhadap media dalam komunikasi interaktif yang pada media yang telah dibuat. Kemudian respon yang ditunjukkan oleh mahasiswa diperoleh rata-rata 3,65 yang berarti sangat efektif. Nama saya Andi Sibraysan Campak dengan NIM 21044111685. Saya akan membahas tentang pengelolaan data. Adapun pengelolaan data, fase model pengembangan penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian pengembangan ADDIE. Pengembangan ini mengungkapkan bahwa siklus R dan D tersusun dalam beberapa langkah penelitian, yaitu analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ADDIE adalah model yang memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara terus-menerus dalam setiap fase yang dilalui, sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk yang valid dan reliable. Secara umum, hasil pengamatan aktivitas tenaga kependidikan memenuhi syarat kepraktisan berdasarkan penilaian umum terhadap semua komponen yang telah divalidasi. Pada umumnya, semua validator memberikan penilaian bahwa komponen yang dinilai dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit perbaikan pengembangan. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa pengembangan media informasi berbasis multimedia ini memenuhi kriteria kepraktisan. Validasi merupakan syarat mutlak bagi rancangan pengembangan sebelum dilakukannya uji coba. Pengembangan tahap berikutnya, hasil validasi materi diperoleh rata-rata 3,25 yang berarti valid, dan hasil validasi media diperoleh rata-rata 3,53 yang berarti sangat valid, dan hasil aktivitas tenaga kependidikan diperoleh rata-rata 3,48 yang berarti valid dari media yang dikembangkan, menunjukkan bahwa instrumen yang dibuat berada di kategori yang valid dan layak diuji coba dengan revisi kecil. Berdasarkan pengamatan aktivitas mahasiswa, semua aktivitas mahasiswa terlaksana, yaitu mahasiswa dapat menjalankan kegiatannya dalam memperhatikan penjelasan yang ada pada media serta memperhatikan buku panduan mahasiswa yang telah diberikan dari pihak kampus. Mahasiswa secara mandiri memberikan umpan balik terhadap media dalam komunikasi interaktif. Baik, adapun kesimpulan dari artikel yang kami analisis adalah berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan media informasi berbasis multimedia interaktif pada jurusan Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo mengacu pada model pengembangan EAD yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Produk media informasi berbasis multimedia interaktif ini yang dihasilkan praktis dan layak untuk digunakan oleh mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari penilaian aktivitas mahasiswa menghasilkan rata-rata dengan kategori yang sangat baik. Dengan demikian, media informasi berbasis multimedia interaktif ini telah teruji kepraktisannya. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga sebagai bekal untuk menjadi seorang pendidik, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak fakultas dalam penyusunan informasi dan jadwal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengupdate informasi yang ada. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari artikel kami dalam menganalisis pengembangan media informasi berbasis multimedia interaktif pada jurusan Teknik Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar filsafat. Akhir kata dari saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.